semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Saya didampingi oleh Wakil Ketua Umum Pak Ahmad Kurnia Tanjung, Ketua KPPG Ibu Airin, Ketua MPG Pak Ilham, kemudian Pak Paulus Watercloud. Pada pertemuan hari ini Partai Golkar mengumpulkan seluruh calon-calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Golkar. Jumlah yang dikumpulkan hari ini sebesar 1.117, baik itu sebagai bakal calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Dan tujuan dari berkumpulnya para calon, diharapkan para calon kepala daerah berkontribusi dalam Pileg dan Pilpres di bulan Februari nanti. Dan salah satunya adalah Pak Paulus yang akan kita dukung untuk menjadi bakal calon di Papua Barat untuk gubernur. Nah, kemudian keseluruhan calon diharapkan untuk bisa memenangkan Partai Golkar, sehingga bersama dengan fungsionaris legislatif, ketua-ketua pengurus partai dari DPD, provinsi, kabupaten, kota, itu seluruhnya Partai Golkar mengerahkan semua kekuatan. Sehingga tentunya ini bagi calon bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, ini merupakan modal utama untuk diusung Partai Golkar dalam Pilkada 2024. Sehingga dengan demikian seluruh kekuatan akan bersatu untuk memenangkan partai, sekaligus juga memenangkan pasangan yang didukung oleh Partai Golkar, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Pak Sekjen dan Ketua Jawa Barat Pak Aceh itu gunanya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Silakan. Oh, saya Willy dari Kompas. Izinnya sedikit Pak. Kan ibaratnya Golkar, yang pertama ibaratnya Golkar sudah mulai lebih awal untuk persiapan kepala daerah dan persiapan kadernya. Apakah sudah memikirkan sampai ke koalisi kepala daerah nanti mendatang? Apakah itu sudah dibahas di atas? Koalisi sudah dibahas dengan koalisi Indonesia Maju. Oh, berarti tidak mungkin di luar koalisi itu. Jadi modal awal dengan KIM kita bisa menyalurkan di mana saja. Oh, baik Pak. Lalu yang kedua tadi beberapa juga ada, saya lihat ada caleg juga Pak, di atas itu ada juga beberapa caleg. Apakah ada persiapan kepala daerah yang dicalegkan dulu? Ada yang dicalegkan, ada yang tidak. Sebagian besar tidak menjadi caleg. Itu kenapa ya? Mungkin Ya tentu kita mau mengevaluasi hasilnya. Dan hasilnya sebagian melalui caleg, karena kita butuh juga jumlah kursi yang lebih banyak di dapil-dapil tersebut. Apa instruksi intinya dari Partai Golkar, karena ini kan juga menghadapi Pileg dan juga Pilpres, dan ini kan waktunya juga sekitar 80 kemudian. Apakah cukup Pak untuk mengkonsolidasikan dari Sabang sampai Merauke? Cukup, karena 1.117 ini calonnya dari Sabang sampai Merauke, dan mereka sudah diberikan penugasan di kabupaten, kota maupun provinsi, dan akan berkoordinasi dengan fungsionaris caleg provinsi, kabupaten, kota maupun nasional. Dan juga yang utama mendorong pemenangan Pilpres. Ada. Wilayah Sumatera Utara. Sudah ada. Ya, kalau untuk Banten di sini ada Ibu Airin sekaligus Ketua TKD, kemudian Pak Ridwan Kamil, Jabar, Kofifah, Jawa Timur, DKI, Pak Zaki. Sudah ada semua. Ya.
Berarti Pak, namanya dikit berarti. Tadi soal nama mobilan Pak, apakah nanti Lesti Sejati masuk sebagai kader? Ya tentu kita mengusung kita dahulukan karena waktu Mas Bobi jadi wali kota juga Golkar yang pertama mengusung Mas Bobi. Silakan lihat di Google masing-masing. Namanya caleg Golkar kayaknya di Google ada semua. Ya, cukup ya. Saya dari Bali Pak, di Bali itu muncul beberapa calon untuk menentukan provinsi itu nanti kepastiannya kan akan muncul satu nama. Pasti nanti menjelang pendaftaran dan sambil kita melihat pembahasan di DPR mengenai jadwal daripada pilkada. Pak Adil, yang pertanyaan ini terkait dengan komposisi TKN. Ini Kofifa benar sudah masuk ke tim pemenangan. Kapan diumumkan misalnya? Akan dibahas di TKN. Tapi sudah pasti itu ya Pak ya? Nah, kalau TKN Kofifa sudah pasti ikut pemenangan di Jawa Timur. Posisinya nanti dilihat, tetapi tanpa posisi resmi pun sudah akan memenangkan Jawa Timur. Satu lagi Pak, kan ketika pertemuan Pak JK dengan Ganjar Pranowo ini kan bilang bahwa ada baiknya permintaan netralitas penyelenggara pemilu termasuk juga peran Pak Jokowi. Nah ini Golkar menganggapnya seperti apa? Ya kalau penyelenggara pemilu memang selalu permintaan semua partai untuk netral. Dan optimis Pak ya semuanya. Golkar selalu optimis. Satu lagi Pak terakhir, untuk penilaian rapor merah dari Pak Ganjar terhadap hukum di Indonesia saat ini. Ya tentu harus ditanyakan pada Menko Polhukam karena saya menangani ekonomi, Pak Menko menangani Polhukam. Ya, terima kasih.